Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 259. Nggak mau, kamu lucu kalau cemburu kayak gini ya. Padahal Mas nggak genit sama dia. Kumala pun nggak genit sama Mas. Sekarang jangan marah lagi ya, Zaujati. Setelah mengatakan itu Ikram mengecup bibir istrinya. Awalnya hanya kecupan namun beberapa detik kemudian berubah menjadi ciuman yang cukup intens. Yulia juga menikmatinya, akhirnya dia luluh. Jangan marah-marah lagi, oke? Sekarang kamu siap-siap ambil wudhu, kasih tahu anak-anak juga buat salat berjamaah bersama kita. Iya. Yulia patuh, sambil menyekat bibirnya. Ikram mengacak kepalanya yang tertutupi oleh hijab panjang itu. Istriku ini mengemaskan. Mas akan selalu cinta sama kamu, sayang. Gimana dengan kamu? Aku pun. Kenapa bicaranya kayak malas gitu? Yulia menatap suaminya. Aku lelah Mas. Malas bicara juga. Apalagi perutku sakit banget. Udahlah jangan ajak aku bicara lagi. Hah. Apa ini mungkin tadi siang dia memakan seblak terlalu pedas saat di rumah orang tuanya? Bisa saja. Itu tah perempuan, seringkali berubah sikap tiba-tiba. Oh jadi kamu anak bernama Mawar, ujar Hussein dengan tangan dilipat ke atas perut. Menatap angkuh lawan bicaranya. Sekarang Hussein ada di dalam, akhirnya dia bisa bertemu sosok yang katanya teman. Abangnya. Menatap Mawar dari atas sampai bawah, dia mengendus. Hei, tatap aku, tubuhmu kurus sekali. Sekali aku dorong mungkin kamu udah jatuh. Tunggu, kamu mengerti apa yang aku katakan kan? Mawar hanya menatap bingung anak lelaki yang menatapnya kesal, lalu menatap satunya lagi yang memiliki wajah yang sama. Dia tidak tahu siapa temannya di antara mereka berdua. Mereka memiliki kemiripan yang tidak bisa Mawar sendiri bedakan. Sein udah, kamu hanya akan membuatnya takut, ucap Hasan menarik adiknya untuk mundur, kemudian menyerahkan tote bag pada Mawar. Ini hadiah dari ubiku, dia tidak bisa datang ke sini karena dilarang oleh Emi. Semoga suka katanya. Hussein memandang abangnya dengan takjub, dia menghitung ada 17 kata yang Hasan lontarkan. Padahal Mawar orang baru. Dari Paman Ikram. Tulis Mawar dari catatan yang dia perlihatkan pada Hasan. Dia tahu sekarang anak lelaki yang menutup keninglah temannya. Iya, ubiku beli sengaja buat kamu. Semoga kamu suka. Hasan membalas dengan tulisan juga. Mata anak perempuan yang memakai gamis dan kerudung instan itu berbinar, saat mendapatkan baju seragam sekolah, sepatu, tas, dan juga alat tulis lainnya. Mawar benar-benar terharu sebab akhirnya dia dikelilingi oleh orang-orang baik, padahal mereka tidak memiliki ikatan keluarga apapun. Bilang pada Paman Ikram, terima kasih banyak. Aku akan memakainya saat aku sekolah. Nanti, Hasan mengangguk. Belajar yang benar di sekolah barumu, agar ubiku bangga. Mawar pergi dari ruang tamu, menuju kamar di mana dia tempati bersama ibunya yang sedang merapihkan pakaiannya ke koper sebab hari ini mereka akan pergi ke kontrakan yang sudah diurus oleh Ikram mengenai biaya tempat tersebut. Kenapa kalian hari ini nggak sekolah? Tanya Unaya tiba-tiba datang memberikan susu hangat pada Ashar yang kini tengah lesu sebab belum minum susunya. Kak Unaya kenapa juga nggak sekolah? Hussein balas bertanya. Karena aku akan pergi bersama Buya ke kajian, Hasyal juga ikut. Hasyal menanggapinya dengan anggukan. Kami juga nggak sekolah karena akan pergi sama Ubi dan Emi, jawab Hasan. Mengambil buah anggur yang tersaji di atas meja, lalu memakannya. Wah, mau pergi kemana tuh, Bang? Hasyal bertanya dengan penuh semangat sebab dia telah meminum asupan nutrisi ke perutnya. Kemana aja? Kepo banget kamu Hasyal.
Bibir Hasyal cemberut, menatap kesal Hussein. Bang Sein mah nggak seru ah. Kita akan jalan-jalan aja, Hasyal, di sekitar taman kota. Emi tiba-tiba ingin lari pagi hari ini. Katanya perutnya ada buncitan, jadinya kita harus ikut biar Emi punya temannya. Ashar. Juga udah lama nggak lari pagi, ujar Ashar. Dia sudah siap dengan kaos dan celana olahraganya, jangan lupakan topi hitam dia. Kenakan di atas kepalanya. Kalian mau ikut? Tanya Hasan pada kedua sepupunya. Kalau lari pagi nggak ah, Bang, capek, jawab Hasyal dibalas anggukan setuju dari gadis. Bercadar putih itu, Unaya. Ketiga anak Ikram dan Yulia pamit, mereka harus kembali ke rumah sebab kedua orang tua mereka menunggu. Hasan begitu terlihat keren dengan celana olahraga dan sepatu hitamnya. Dia jarang memakai celana, lebih sering memakai sarung batik. Berbeda dengan Ashar dan Hussein yang sering memakai celana panjang, kadang celana pendek. Anak-anak tunggu. Teriak seorang wanita muda memakai gamis merah mendekat. Ketiga anak lelaki yang berada di anak tangga terbuat dari kayu itu berbalik. Mereka menatap bingung ibu dari Mawar yang berlari mendekati mereka. Ini mungkin gak seberapa, tapi tante suka membuat boneka rajut. Kalian bisa menyimpannya jika suka, kalaupun tidak bisa membuangnya. Hasan yang lebih duluan menerima boneka rajut dengan gambar seorang anak lelaki. Memakai baju koko hijau dan juga peci putih. Sedangkan Hussein berwarna biru, Ashar merah baju kokonya. Ini beneran tante yang buat sendiri? Hussein bertanya. Iya, maaf jelek ya, anak-anak. Pekerjaan tante selain mencuci pakaian di rumah-rumah orang, tante juga jual boneka rajut. Boneka itu khusus tante berikan sebagai tanda terima kasih. Aku suka, terima kasih banyak tante, ujar Hasan, begitu juga dengan keduanya. Setelah itu mereka pamit pada Tante Kumala. Kesan mereka pada wanita itu, dia baik. Kalian berdua romantisan aja terus, kapan nih lari paginya ke taman kota? Tanya. Hussein mendapati kedua orang tuanya berada di dalam pagar dengan Eminya memeluk pinggang sang ubi. Ikram mengelus puncak kepala anaknya ini. Sekarang, Kang Abdul jadikan anterin Kumala dan putrinya ke kontrakan. Jadi Ubi, sekarang mereka lagi siap-siap. Buya Laksa kira Mbak Kumala dan Mawar akan menginap seminggu, tapi ternyata cuman sehari. Padahal Buya menyukai mereka ada di dalam. Hussein berkata. Ikram memandangi Yulia yang kini tengah mengikat tali sepatunya. Yulia berucap. Buya kalian kesepian karena di dalam gak ada teman untuk mengobrol, nanti Emi akan sering-sering mengunjungi Buya. Kalian juga jangan kebanyakan main, mendingan belajar kitab sama Buya kalau Ubi kalian lagi kerja. Terutama kamu Ashar, jangan kebanyakan main. Paham? Paham Emi? Serempak mereka. Ayo sekarang kita lari pagi ke taman kota. Mereka berlima mulai keluar dari area perumahan, dengan berlari kecil. Yulia benar-benar berniat membakar lembak di perutnya. Dia tidak mau perutnya semakin melebar. Tentu saja ini semua dia lakukan agar suaminya betah dengannya dan tidak melirik wanita di luar sana. Memang, mempunyai suami yang terlalu tampan itu benar-benar merepotkan. Taman kota di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu pasti akan ramai oleh orang-orang untuk sekedar berolahraga, ataupun piknik bersama keluarga. Seperti yang sekarang Yulia lihat di sepanjang jalan. Yulia dan keluarga kecilnya telah sampai di taman kota, setelah 20 menit berjalan. Santai dari rumah. Ada bubur. Ashar mau sarapan bubu, Emi. Anak lelaki yang memakai topi itu menarik-narik tangan Eminya, dengan jari telunjuk mengarah ke seberang jalan, di mana tukang bubur berada.
Nanti kita makan bubur bersama-sama ya, sayang. Sekarang kita harus jogging mengelilingi taman kota minimal 3 putaran. Emi maunya sih 5 putaran biar lemak di perut Emi semakin banyak terbakarnya. Semangat kita! Seru Yulia mengepalkan kedua tangannya. Jangan berlebihan, sayang. Padahal kan tubuh kamu tidak sekuat itu untuk terus berlari. Ingat kamu selama ini selalu di rumah terus dan jarang olahraga. Kalau tiba-tiba antusias begini larinya nanti kamu bisa pingsan akibat terlalu kecapean. Ikram berkata. Perempuan yang memakai rok panjang, baju rajut, kerudung segi 4, serta masker hitam hingga hanya matanya saja yang terlihat, itu mendengus sebal. Aku nggak berlebihan, ya, Mas. Aku lakuin ini semua untuk tubuhku juga biar ideal. Aku nggak mau punya perut buncit tahu. Padahal Mas suka kamu punya lipatan, kalau dipegangkan terasa M. Belum selesai berucap, Yulia sudah menginjak kaki suaminya dengan sepatu yang dia kenakan. Alah itu semua omong kosong, nggak ada pria yang suka lihat wanitanya gendutan. Wanita terlalu banyak berpikir negatif terhadap pria, padahal pria tidak sepenuhnya memandang fisik. Berarti kamu tidak memandang fisik padaku, Mas. Aku jelek dan gendut ya. Yulia tertawa sinis. Pasti sekarang kalau Mas gendong aku bakalan ngeluh karena aku gendutan. Beda banget waktu gendong Kumala. Yulia benar-benar menyindir suaminya. Dia masih kesal jika membayangkan suaminya menggendong wanita lain, apalagi wanita itu Kumala sendiri. Ketiga anak lelaki itu hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar perdebatan di antara kedua orang tuanya yang tiada habisnya sejak perjalanan mereka sampai ke taman kota ini. Masalah bicara, Zaujati. Kamu wanita tercantik setelah umiku. Mas juga masih mampu untuk menggendongmu. Dan masalah Kumala yang Mas gendong itu, Ikram bingung untuk menjelaskan, fakta memang ia menggendong Kumala saat wanita itu hampir jatuh dari atas pohon. Kayaknya hanya aku wanita yang paling kuat hatinya ngadepin tingkah kamu yang sok baik pada wanita lain, Mas. Maaf, sayang. Terlalu banyak maaf yang Mas ucapkan padaku sampai membuatku bosan. Sudahlah. Lupakan. Padahal Yulia sendiri yang sejak awal membahas Kumala di antara mereka. Walaupun Yulia berkata akan lupakan masalah itu, tapi tetap saja dia wanita pada umumnya yang akan terus mengingatnya. Walaupun kesal, Yulia mau tak mau lari sambil memegangi lengan suaminya. Dia tidak suka orang-orang menatap suaminya. Padahal Ikram juga sama seperti dirinya memakai masker. Memang ya setampan apapun wajah Ikram, jika tertutupi oleh masker pun ketampanannya tidak akan pernah pudar. Sayang kamu ingin tahu isi hati Mas sekarang? Ikram tiba-tiba bertanya sambil menatap ketiga anaknya takut terpisah dari mereka. Apa? Pria di sekitar banyak yang menatapmu, padahal kamu sudah berpenampilan tertutup. Memang ya penampilan tertutup itu selalu membuat orang penasaran daripada yang terbuka, karena berpenampilan terbuka sudah terbiasa orang-orang lihat. Yulia menatap arah mata suaminya lalu memalingkan wajahnya agar menatap ke tanah. Mata Mas jangan jelajatan kemana-mana. Banyak tuh cewek-cewek yang memakai pakaian olahraga kekurangan bahan hingga lekuk tubuh mereka terlihat jelas. Kalian ini bisa stop berdebat tidak? Hasan mulai kesal, dia berlari di dekat Eminya dan memisahkan tangan mereka. Yulia akhirnya berhenti mengeluarkan suaranya, begitu juga dengan Ikram. Mereka fokus pada joggingnya di cuaca pagi yang begitu cerah. Ternyata satu putaran pun sangat melelahkan, Yulia benar-benar tidak mampu untuk berlari lagi. Mau bagaimana lagi, dia terlalu banyak rebahan selama ini. Hah, dadaku sesak.
Katanya mau 3 putaran, ini baru aja 1 putaran loh, Zaujati. Ikram berjongkok, mengusap keringat di dahi istrinya dengan sapu tangan yang dia bawa. Aku masih kuat ya Mas. Jangan meragukan kekuatan wanita yang ada dalam diriku ini. Yulia kembali berlari, sedangkan Azhar sudah duduk di pinggir bersama dengan Hussein. Dan Hasan masih berlari. Ikram terpaksa menyusul istrinya dari belakang. Larinya jangan cepat-cepat, lari santai aja. Kalau terlalu cepat setengah putaran pasti akan capek. Ikram berkata pada istrinya yang sudah menyusul. Yulia diam, untuk berkata pun dia tidak mampu. Kedua lututnya sudah lemas, tidak kuat lagi untuk berlari, tapi dia harus melakukannya terus. Minimal 3 putaran agar lemak di perutnya terbakar. Ketiga orang itu masih melanjutkan larinya, Hussein dan Azhar mengusap perutnya yang terdengar berbunyi. Mau bubur Mang Oyo? Azhar rindu buburnya. Udah lama kan kita nggak datang ke taman kota. Kita harus nunggu Emi dan Ubi selesai joggingnya, Azhar. Hussein tersenyum cerah melihat pemandangan taman kota yang memanjakan mata, penuh dengan taman hijau yang menyegarkan. Banyak anak-anak yang tengah bermain sebab di taman ini juga ada permainan untuk anak-anak, seperti ayunan, jungkat-jungkit, perosotan, bahkan jaring. Laba-laba. Iya de Azhar akan sabar nunggu Emi dan Ubi selesai. Tapi perut Azhar lapar banget, Bang. Anak itu terus mengeluh. Tiba-tiba saja datang seorang pria yang memakai celana pendekar sebatas lutut, memakai hoodie hitam dan headset di kedua telinganya. Kalian berdua lapar ya? Belum sarapan pagi. Keduanya saling pandang dengan bingung, mereka tidak mengenali pria ini. Tapi sepertinya dia orang baik, terlihat dari penampilannya. Azhar lapar banget kak, lihat perut kecil Azhar udah berbunyi terus. Nih kakak punya beng-beng buat isi perut kamu, dimakan ya. Mata Azhar berbinar begitu juga dengan Hussein yang juga mendapatkan makanan tersebut. Makasih banyak kakak baik. Nggak hanya baik, kakak juga begitu tampan, seru Hussein. Pria itu terkekeh geli, dia mengelus rambut kedua anak manis ini dengan gemas. Nama kalian siapa? Namaku Azhar. Aku Hussein. Kalau kakak siapa? Nama kakak adalah Faris, panggil aja Kak Faris. Kalian berdua kesini sama siapa? Nggak baik loh anak kecil seperti kalian datang tanpa ada orang tua yang mendampingi. Taman kota kan ramai, takutnya nanti ada penjahat. Kami nggak berdua kok Kak Faris, orang tua kami sedang jogging di sekitar sini sama abang kami juga, sahut Azhar. Dan tak lama kemudian orang yang dibicarakan datang mendekat. Yulia langsung menjatuhkan tubuhnya di rerumputan yang hijau dengan kedua kaki dia rentangkan. Dia hanya mampu 3 putaran saja padahal hanya lari santai tapi cukup menguras tenaga. Ternyata, kamu, siapa? Tanya Ikram memasangkan topi yang sejak tadi dia pakaian pada istrinya yang cukup kelelahan. Ah, saya cuman ngobrol dengan kedua anak om tadi soalnya mereka hanya berdua saja. Kalau gitu saya pamit. Ikram memandangi pria muda itu yang pergi menjauh kemudian menatap kedua putranya. Kan Ubi sudah bilang, jangan bicara dengan orang asing. Kalau dia punya niat jahat. Gimana? Pria itu memberikan anak kita beng-beng, dari penampilannya juga terlihat seperti orang baik. Nggak papalah mas, sahut Yulia. Kamu membela pria asing itu, sayang. Bukannya membela, tapi kalau dia orang jahat seharusnya udah culik anak kita, tapi ini. Kan nggak, mas. Ikram memilih tidak menanggapi perkataan dari istrinya. Ingat jangan bicara sama orang asing lagi, nggak semua orang yang mengajak kita bicara itu baik pasti mereka ada maksud tertentu. Ubi hanya khawatir kalian kenapa-napa, paham? Paham, Ubi.
Ashar dan Hussein mengangguk. Kemudian mereka berlima menyeberang menuju tukang bubur Pak Oyo untuk sarapan pagi bersama-sama. Kang Abdul hari ini ditugaskan oleh Ustaz Ikram untuk mengantarkan Kumala dan putrinya ke kontrakan Bu Andin. Tapi sayangnya di tengah perjalanan dia harus berhenti saat para preman menghalangi jalannya. "Ibu, itu bukannya ayah," Mawar berkata dengan bahasa isyaratnya. Terlihat wajahnya ketakutan, bahkan kini dia memeluk erat tubuh ibunya. "Iya, putriku," kata Tuan Ikram, "ayahmu dan pamanmu menjadi buronan para polisi, tapi kenapa sekarang mereka masih bebas berkeliaran?" Di sini Kumala yang benar-benar ketakutan, tapi berusaha dia sembunyikan di depan anaknya. Kenangan pahit muncul tanpa bisa ia cegah. Kumala benar-benar tidak mau lagi bersama dengan Marto. Suaminya itu benar-benar merusak mental dan fisiknya. Tapi bagaimana lagi, mereka masih memiliki ikatan pernikahan, Marto masih berstatus suaminya. "Bro, keluar kalian. Kumala sialan. Keluar anjing. Berani-beraninya lo kabur dari gue," teriak pria bertubuh besar, berkulit coklat dengan penampilan menyeramkan. "Kalian berdua tunggu di dalam, jangan keluar. Saya akan mengatasi mereka," ujar Kang Abdul. Sebelum keluar, pria bersarung hitam itu terlebih dahulu menghubungi kantor polisi terdekat agar datang ke lokasi yang dia kirim. "Jangan Kang, biar aku yang keluar. Suamiku itu berbahaya, aku tidak mau Kang Abdul disakiti olehnya."